Who are we ya? Maka saya ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Karena tadi kata siapa? Hah? Indri. Rini. Rindu. Ya. Oh iya, kata rindu ya. Betul kan ya? Oh iya, kata rindu tadi tak kenal maka tak tahu ya. Maka saya memanggil teman para frater untuk maju ke depan. Ya. Di sini di daerah Bethlehem ini khususnya di rumah yang sebelah itu diberi nama novisiat. Ya, novisiat itu berasal dari kata novo. Novo artinya baru. Jadi mereka adalah orang baru yang baru masuk ke kongregasi, baru masuk ke kelompok imam-imam untuk mengolah diri sebelum nanti mendapatkan tahbisan atau pelantikan menjadi romo imam, pastor setelah mereka menyelesaikan filsafat dan teologi. Ini foto ini kami ambil ketika kami lagi outing ya, jalan-jalan ke Gunung Gajah. Ada yang tahu belum? Ya, jadi kami meskipun romo-romo frater ya, kami nggak menikah tapi kami bahagia. Jadi kami bahagia sih. Jadi kami ambil foto di Gunung Gajah. Ya, kami berarti 13 dengan saya ya. Karena tadi tidak kenal maka tidak tahu, saya ingin mengajak para teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk berkenalan dengan mereka yang saya dampingi di tempat ini. Silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Langsung saja perkenalkan nama lengkap Aprianus Yayanjo, biasa disapa Frater Ayon. Saya dari Flores Manggarai. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristoforus Yogi Septian, biasa dipanggil Frater Yogi. Saya dari Jogja. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Benedictus Mariumara, biasa disapa Frater Aldi. Saya berasal dari NTT Keuskupan Larantuka. Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Yohanes Iwan, biasa dipanggil Frater Iwan. Saya berasal dari Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama lengkap saya Adrianus Virgilius Anun. Saya biasa dipanggil Frater Yandri. Saya dari Kupang. Baik, selamat pagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Teofano Kaspar Masnyo, biasa dipanggil Frater Vano. Saya berasal dari Flores Manggarai. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benedictus S.W. Bagus. Saya biasa dipanggil Frater S.W. Saya berasal dari Flores Manggarai juga. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Apollonius Renang, biasa disapa Frater Yonis. Asal saya dari Flores Nagekeo. Baik, perkenalkan, nama saya Oliver Bayangkara Janamaran, biasa disapa Frater Oliver. Saya dari Flores Larantuka. Baik, perkenalkan, nama saya Carlos Ades, biasa disapa Frater Carlos, asal Flores Manggarai. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Hippolytus Atini, biasa disapa Frater Hippol. Asal Keva. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya
biasa dipanggil Frater Dewa. Asal saya dari Flores Lembata. Baik, itu semua adalah kami ber-12 ya. Para ini frater-frater yang saya dampingi, mereka ber-12 dari berbagai macam tempat ya. Tapi paling banyak dari NTT ya. Nah, NTT kan nanti Tuhan tolong ya. Kalau mau ditolong nggak mau, nanti Tuhan tabok ya. Jadi dari 12 ini mereka 10 orang dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, dari Flores, dari apa namanya, terus 1 orang yang dari Jogja dan 1 orang Dayak ya. Jadi kami juga bermacam-macam ya. Seperti di UKSW kan juga dari berbagai macam suku Indonesia ini kami juga bermacam-macam tempat ya. Ini perkenalan singkat kami. Terima kasih. Oke, setelah tadi para frater itu memperkenalkan diri, saya boleh memperkenalkan diri ya? Oke. Mereka para frater ini ber-12. Frater minta tolong carikan baterai dari yang kecil, yang A3. Ini foto kami di depan situ, kami ber-12 sejak awal mereka memulai proses formatio atau format itu untuk pembentukan diri mulai tanggal 7 Juli tahun ini dan nanti akan berakhir 7 Juli tahun depan, 1 tahun persis. Sekarang perkenalan saya, Lamia Familia, agak keren sedikit ya pakai bahasa Italia. Ini keluarga saya, ya, keluarga saya nama saya Petrus Yuwono Indro Prastio. Biasa dipanggil Pastor ya. Yuwono ya. Pastor Yuwono itu saya yang paling sana. Lalu ini keluarga saya bapak ibu saya mempunyai 5 anak, saya nomor 4. Saya satu-satunya yang menjadi romo, menjadi pastor ya. 4 yang lainnya menikah dan saya punya 9 ponakan ya. Niece and nephews ya. Saya punya ponakan cowok cewek 9 orang. Ada yang sudah menikah dan sekarang lagi mengandung usia 7-8 bulan. Jadi kalau dia nanti melahirkan saya jadi eyang, ya, jadi ubah, sudah tua ya. Itu kami ketika berkumpul, ketika tahun baru, setiap tahun baru kami berkumpul karena ibu saya ulang tahunnya tanggal 1 Januari, sehingga kesempatan kami anak-anaknya berkumpul karena kakak saya dengan suaminya tinggal di Cirebon. Adik saya yang terakhir itu dengan istrinya tinggal di Cikarang, lalu kakak saya nomor 2 dan nomor 3 di Solo ya. Dan saya di sini dekat. Oke, saya ditahbiskan menjadi seorang imam, jadi pastor tanggal 15 Juli tahun 2008. Jadi tahun ini saya 18 tahun menjadi imam. Sudah cukup lumayan ya, 18 tahun menjadi seorang pastor. Ini teman angkatan saya ada 8 orang. Jadi tadi kemarin saya cari file saya karena 2008 belum model ya, belum model file besar ya, sehingga filenya kecil, pecah ya. Kami ber-8 orang ketika ditahbiskan menjadi seorang imam. Dari 8 itu 1 orang sudah meninggal karena penyakit COVID ya, tahun 2021 meninggal, dimakamkan di Jogja. Lalu yang paling sana itu Pastor Ruswan bertugas di Jakarta. Nomor 2 Pastor Bimo bertugas di Jakarta, nomor 3 juga Pastor Bimo Gendut bertugas di Jerman, di Bayern. Lalu yang tengah itu ya, terima kasih. Lalu yang tengah ini ya Romo Andre yang meninggal karena COVID. Lalu Pastor Nano bertugas di Pastor Yusuf bertugas di Semarang, Pastor Kustianto bertugas di Jakarta. Lalu di
Seperti Pak Surinanto sekarang lagi studi di rumah dan terakhir saya. Hitam semua kelihatan. Terus. Oke. Sejak ditabiskan menjadi pastor, saya langsung mendapatkan keputusan menjadi pastor di Gereja Paus Niki sini ya. Gereja Paus Niki dari Ponorogo itu dari tahun 2008 sampai 2010. Saya mendampingi secara khusus kaum muda Gereja Katolik, dan khususnya saat itu mendampingi mahasiswa-mahasiswi Katolik yang bersekolah di UKSW, yang kuliah di UKSW, karena dulu ada banyak dan mereka membutuhkan pendampingan, maka kami mengundang mereka ke gereja untuk didampingi. Lalu setelah 2 tahun di Gereja Paus Niki, saya berpindah di tempat ini tapi di rumah yang Ujung sana. Itu saya tugas menjadi vocation director, direktur panggilan. Tugas saya adalah mencari anak-anak muda yang mau untuk menjadi pastor, menganimasi, lalu mengundang mereka, dan juga setelah itu saya menjadi direktur seminari, pimpinan seminari di sana. Selama 4 tahun saya di sana, kemudian saya mendapatkan keputusan ketiga di Amerika. Saya bertugas 4 tahun di St. Louis, Missouri, dan di San Antonio, Texas. Saya di Amerika bertugas awalnya menjadi promotor panggilan seperti vocation director tadi. Lalu saya bertugas di gereja di San Antonio, Texas. Lalu terakhir saya bertugas sebagai pembimbing rohani di salah satu rumah sakit Katolik di San Antonio di St. Luke University Hospital. Ini saya bertugas ketika saya jalan-jalan, biar agak keren sedikit, di NASA di Chicago, di Houston. Di tahun 2014 sampai 2018. Kemudian tahun 2000, keputusan tempat saya menjadi direktur HRD Human Resources Development di PT Danita Oasis Lestari. Itu perusahaan miliknya KWI. KWI itu kayak PGI itu kan. Jadi KWI itu mempunyai 3 perusahaan, yaitu Rapting bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata Rohani, lalu Obor itu toko buku percetakan, lalu yang ketiga itu PT Danita Oasis Lestari ini di Tangerang itu bertugas atau pelayanannya atau bisnisnya di bidang kematian. Jadi kalau ada orang mati, jenazahnya itu dimandikan, lalu dimasukkan ke peti, lalu masuk ke ruang semaya, lalu dikremasi, dibakar jenazahnya. Kemudian ada kolumbarium, itu tempat penyimpanan abu. Ya. Jadi di situ one stop service. Di situ saya bertugas di situ. Ada lini bisnis kawin, itu tujuannya adalah keuntungannya nanti dipakai untuk membantu pembiayaan pastoral dan juga misi gereja Katolik. Misalnya membantu ke Papua, membantu gereja-gereja di Flores, membantu di gereja dimanapun yang membutuhkan finansial. Lalu keputusan kelima, saya belajar S2 Psikologi Formatio di Universitas Gregoriana di Roma. Jadi kalau teman-teman melihat film yang ada lempar koin itu ya, lempar koin itu namanya Trevi Fontaine, Fontana di Trevi. Ya. Itu kampus saya hanya beberapa meter dari situ. Jadi ketika saya ada di Roma, Colosseum, lalu Fontana di Trevi itu kehilangan pesonanya karena saya lewat tiap hari ya. Seperti kalian, itu kan ketika melihat pertama pas itu luar biasa ya. Wah, gedungnya luar biasa, kota Salatiga indah. Tapi setelah 2-3 bulan lewat terus kehilangan pesonanya ya. Sama juga ketika saya di sana itu entah Santo Petrus Vatikan, lalu Colosseum, lalu tempat-tempat bersejarah itu kehilangan pesonanya kan tiap hari lewat di situ ya. Saya studi di sana, menyelesaikan S2 di sana, khusus psikologi formatio di Universitas Gregoriana itu dari tahun 2001 sampai 2024. Kemudian saya di sini setelah selesai tugas, selesai studi saya bertugas di sini karena studi saya khusus untuk
bidang formasium untuk mendampingi para frater. Saya di sini sejak tahun 2024 sampai kapan saya tidak tahu, tergantung pimpinan saya. Jadi kalau SK, surat keputusan dari pimpinan itu biasanya ditugaskan di biara ini atau di gereja ini mulai tanggal dan tahun, selesainya nggak tahu sampai kapan. Tergantung kalau pimpinannya ingat mencabut SK saya dicabut, kalau enggak itu di sini selesai sampai mati ya. Oke, itu sedikit perkenalan saya. Baik, kita masuk ke tema kita. Tema kita di mata kuliah Misiologi Transformasi. Oke. Dasar dari perutusan kita, yaitu misi kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu ada di sini di Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan yang kedua, dasarnya dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, perutusan para murid yang untuk menjadi saksi Kristus sampai ujung dunia. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, di dalam dasar diri kita itu ditanam sebuah misi perutusan yang sungguh-sungguh perutusan itu menyertai ketika kita dibaptis. Saat kita dibaptis, saat itu juga kita mendapatkan tugas perutusan untuk menjadi seorang misionaris. Dasarnya ini, Yesus mengutus setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus untuk pergi, untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil ke segala penjuru dunia, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita dalam tugas pewartaan atau tugas misioner tersebut. Maka ketika rekan-rekan muda, mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Teologi UKSW, Anda semua mempersiapkan diri di fakultas itu untuk menjadi seorang misionaris yang kapabel, yang semakin handal, yang semakin mampu untuk mewartakan. Jadi menjadi seorang misionaris perlu yang namanya bekal. Pak Gunawan menjadi mentor bagi teman-teman, menjadikan teman-teman itu seorang misionaris yang handal, sehingga dimanapun nanti teman-teman itu diutus sudah mempunyai bekal ketika menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan ya. Jadi menjadi pendeta nanti pasti menghadapi tantangan, tapi percayalah, Anda juga akan menerima rantangan ya. Rantangan tahu ya? Bukan hanya tantangan, tapi kalian juga akan menerima rantangan, berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan khawatir, karena apa? Tuhan menyertai kita yang menjalankan misi ini, menjalankan tugas perutusan ini. Oke. Secara khusus dalam gereja Katolik, kalau kami menjadi seorang misionaris, menjadi orang Kristen yang mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, dasar kami selain Injil tadi, ada dokumen-dokumen gereja, keluaran para paus, bapak-bapak gereja, yang menjadi inspirasi bagi kami untuk pergi menjadi seorang misionaris. Yang pertama adalah dari Adjentes tahun 65, bikin khusus tentang kegiatan misioner. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, gereja itu pada hakikatnya adalah misioner, Ecclesia es missionaria. Gereja bukan bangunan ya, tapi gereja itu kumpulan orang-orang beriman. Nah, secara fundamental gereja itu pada dirinya itu adalah misioner. Maka kalau gereja hanya aman dengan dirinya sendiri, hanya melayani orang-orangnya tanpa pergi mewartakan kabar sukacita, itu bukan gereja yang misioner yang diharapkan oleh Allah. Karena gereja intinya pada dasarnya ansih itu bersifat misioner, mempunyai tugas mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua orang. Lalu yang kedua, tujuan misi itu bukan hanya semata-mata soal pembaptisan, bukan hanya misi itu bukan hanya soal pembaptisan, tetapi menghadirkan kerajaan Allah dalam budaya dan sejarah manusia. Kita tuh bersyukur bahwa
kitab suci kita itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa kita. Ada kitab suci yang pasti bahasa Indonesia ada, kitab suci bahasa Batak ada, bahasa Jawa ada, bahasa Timur ada, dan berbagai macam bahasa. Itu adalah sebuah inkulturasi bagaimana sabda Tuhan itu diterjemahkan, sabda Tuhan itu diterjemahkan dalam budaya setempat supaya orang mengerti, memahami, kemudian mengimani, percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Maka tugas misioner dalam konteks ajaran gereja AJTS itu bukan hanya membaptis lalu ditinggal pergi, tidak, tetapi membaptis, dijadikan anggota gereja, mendapatkan janji keselamatan, kemudian didampingi, dan mereka akan menjadi misionaris-misionaris yang baru. Lalu dasar yang kedua dari Lumen Gentium. Lumen Putra Gentium bangsa-bangsa. Gereja adalah sakramen keselamatan bagi dunia, sehingga seluruh umat manusia, umat beriman, ambil bagian dalam tugas misioner. Jadi kesadaran bahwa gereja itu sakramen. Sakramen itu tanda dan sarana keselamatan. Jadi kalau gereja menjadi sakramen, jadi gereja itu harus menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Maka Lumen Gentium mengatakan bahwa gereja itu sakramen keselamatan. Gereja harus hadir di dalam dunia menjadi tanda dan sarana keselamatan. Kalau gereja datang di dunia membawa menjadi pemecah belah, ngomong sana sini, ngomong sana berbeda, maka gereja tidak menjadi sarana keselamatan. Gereja dalam menjalankan tugas misionernya tidak hanya mewartakan Injil secara literally, Injil kabar sukacita, tetapi dengan tindakan-tindakan nyata, perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan Yesus teladankan sendiri kepada kita. Jadi ada verbal dan non-verbal misioner, misi karena misi. Lalu dasar yang ketiga adalah evangeli nunciandi. Evangelisasi adalah identitas terdalam gereja. Jadi gereja mempunyai identitas terdalam yang paling khas adalah dalam pewartaan kabar sukacita. Lalu dua yang terakhirnya adalah dasar kami gereja Katolik, mengapa kami bermisi menjadi seorang misionaris dari dokumen Redemptoris Missio. Redemptoris itu dari kata redemptare, itu artinya keselamatan. Jadi misi keselamatan, misi untuk membawa keselamatan. Misi AJTS seperti tadi, AJTS tadi bangsa-bangsa kepada bangsa-bangsa, itu mungkin jalankan dulu 20, 30, 40 tahun yang lalu ketika dalam tanda kutip banyak orang belum beragama atau belum mengenal Kristus, belum mengenal agama. Dulu relevan ya. Tapi ketika sekarang sudah banyak orang, hampir semua sudah mempunyai agama, apakah misi AJTS, pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa itu tidak relevan lagi? Tetap relevan. Tetapi bukan kalau zaman dulu datang lalu mengumpulkan orang baptis saja ya, baptis. Kalau sekarang pewartaan kepada semua orang, tidak harus pewartaannya itu secara literally lalu datang ke pasar ya, datang ke pasar lalu berbicara, berkhotbah, berapi-api sampai berbusa-busa ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita dalam pewartaan kabar sukacita dengan aksi-aksi yang nyata. Ambil contoh misalnya, ketika ada bencana, saya mengalami ketika di Jogja tahun 2006 ada bencana gempa Jogja. Kalian sudah tahu belum? Sudah ya? Masih balita ya? Masih balita ya? Usia berapa? 2 tahun. Saya 2 tahun ya. Saya sudah frater. 2006 ada gempa bumi di Jogja tanggal 6 Mei 2006. Itu gereja-gereja Katolik itu dengan serentak mengumpulkan bantuan lalu disalurkan di beberapa gereja di Jogja, salah satunya di gereja tempat kami belajar. Kami menerima banyak bantuan, entah makanan, entah obat-obatan, entah pakaian dan sebagainya, semua kebutuhan.
Tapi ketika kami mencoba untuk membagikan atau mendistribusikan bantuan itu, ada isu tentang kristenisasi. Kristenisasi itu biasa ya di Indonesia. Lalu apakah kami berhenti? Tidak. Kami tidak berhenti. Caranya kami menggandeng teman-teman dari NU Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama membagikan bantuan ini. Kita tidak literally ngomong tentang Kristus yang berbelas kasih, tentang Kristus yang berempati, tentang Kristus yang mengampuni dan sebagainya. Tidak berbicara literally seperti itu, tapi dalam tindakan nyata. Ketika bantuan ditolak, kita mempunyai 1001 cara untuk tetap menjamah hati mereka. Kita menggandeng teman-teman dari NU untuk tetap bisa membagikan bantuan itu. Itulah yang namanya evangeli missio, evangeli atau pewartaan, evangelisasi zaman ini di antara mereka yang sudah beragama, tidak langsung literally berbicara tentang Yesus berkhotbah di pasar seperti itu. Waktu saya di Amerika, biasa ketika saya ke Times Square di New York, orang bawa speaker itu berdiri banyak ya tentang Yesus ya. Orang ya lalu lalang, ada yang mendengar, ada yang tidak ya. Lalu ada yang membantahnya sebagai dari agama lain seperti ini. Ada yang di pasar mereka berteriak-teriak berkhotbah. Tapi saya kira yang paling efektif menyentuh hati orang-orang zaman sekarang adalah tindakan kasih yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Tidak banyak bicara, tetapi tindakan nyata itu adalah perwujudan evangelisasi, perwujudan pewartaan Injil, kabar sukacita. Yang terakhir, evangeli gaudium, menyerukan gereja yang keluar, missionary discipleship, bukan gereja yang tertutup dan nyaman dalam dirinya sendiri. Keruntuhan atau kematian gereja atau lembaga-lembaga itu ketika gereja atau kita semua itu nyaman di zona kita, tinggal di zona nyaman. Contoh yang paling nyata teman-teman tahu itu Nokia ya. Nokia itu menguasai pasar ya. Ketika mereka akhirnya nyaman dengan dirinya, nyaman dengan rasa bahwa mereka itu super power, tidak akan ada yang mengalahkan. Tapi begitu ada Android dan sebagainya, akhirnya mereka kalah dan sekarang dilupakan. Tidak ada yang pegang Nokia sekarang ya. Ketika kita tinggal dalam zona nyaman, itulah awal dari keruntuhan kita. Maka gereja yang bertumbuh, gereja yang keluar, masuk ke risk zone, zona yang berisiko. Masuk ke zona berisiko bisa ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan. Bahkan ada penindasan atau coba pembunuhan di sana. Tetapi pewartaan itu kita harus keluar ke sana. Sama Tuhan Yesus kan ketika Petrus dan murid-muridnya itu mencari ikan, mereka menebar jala, tidak mendapatkan ikan. Ayo coba ke dalam. Duk in altum, tebarkanlah jalamu di tempat yang lebih dalam. Karena di sana resiko tenggelam ada, resiko angin yang besar ada, tapi di sana banyak ikannya. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita masuk ke zona beresiko. Di sanalah panenan bagi domba-domba kita itu ada di sana. Itu dasar yang dapat saya berikan. Lalu kalau kita mengenal tadi Bapak Pendeta Gunawan tentang di sini di Biara Bethlehem ini apa? Biara Bethlehem adalah rumah formatio milik kongregasi misionaris keluarga kudus. Misionaris keluarga kudus atau disingkat MSF. Kalau di gereja itu kan ada berbagai macam ya, kalau pastor tidak. Ada tulisannya MSF, ada tulisannya SC, ada belakangnya tulisannya OFM, ada tulisannya SSCC, ada CSSR, macam-macam. Itu apa? Itu adalah tanda kongregasi itu kelompok para imam yang hidup dalam spiritualitas yang sama.
Kalau MSF dari kata Missionarium a Sacra Familia, misionaris keluarga kudus. Maka spiritualitas, spirit itu roh yang menggerakkan kami, itu adalah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Didirikan kongregasi kami, kelompok kami ini, kelompok imam MSF yang didirikan oleh yang namanya ini Pater Berti, John Berti ini tanggal 28 September tahun 1895 di Gravel, bukan Grave ya, bukan makam ya, tapi Gravel itu salah satu kota di Belanda. Dia seorang Prancis, tetapi karena saat ini tahun ini masih sangat dipengaruhi anti klerikalisme, efek dari efek dari revolusi Prancis tahun 1789 itu ada gerakan anti klerikalisme, anti gereja. Aset-aset gereja disita dan gereja tidak bisa bergerak di sana. Maka Pater Berti, seorang imam dari Prancis, mendirikan kongregasi atau ordo kami ini di Belanda, namanya Gravel. Dia mempunyai 3 keprihatinan mengapa mendirikan kongregasi misionaris keluarga kudus. Yang pertama, prihatinannya adalah bahwa gereja itu membutuhkan imam misionaris yang mau dikirim ke seluruh dunia. Dia mau mendidik anak-anak muda untuk menjadi misionaris. Dan ketika tahun ini, Oktober kemarin, tahun 2025, masuk Kalimantan tahun berapa? Kita berapa? Gimana? MSN? Kongregasi kami masuk ke Indonesia, dari Belanda masuk ke Indonesia tahun 1926, jadi 100 tahun yang lalu. Masuk ke Kalimantan, pertama di Lampung, Kalimantan Timur, kemudian ke Jawa, kemudian menyebar ke berbagai macam tempat. Karena membutuhkan banyak imam misionaris, maka dia, Pater Berti, mendirikan kongregasi misionaris keluarga kudus untuk mencetak anak-anak muda yang mau menjadi misionaris, menjadi imam dan jadi misionaris, dan dikirim ke semua tempat. Maka setelah didirikan itu, dikirim ke Indonesia, ke Polandia, ke Belarusia, ke Jerman, ke Amerika, ke Afrika, Madagaskar, ke Swiss dan sebagainya, ke berbagai macam tempat. Lalu yang kedua, karena kemiskinan menghalangi orang menjadi imam. Saat itu menjadi imam itu butuh biaya yang tidak murah. Maka banyak orang yang dalam tanda kutip kaya bisa membiayai pendidikan anak-anaknya yang bisa menjadi imam. Maka Pater Berti di pendiri kami ini menerima anak-anak muda yang pengen jadi imam, pengen jadi misionaris, tapi tidak punya biaya. Maka mereka diterima menjadi para frater tanpa biaya. Sama juga tadi para frater di sini. Itu setelah masuk menjadi frater novis, nanti sampai tabisan mereka tidak dibayar sama sekali. Seluruh biaya hidup mereka tidak bayar. Kami yang akan membiayai. Nah, studinya ya, nanti ketika di Jogja atau di Malang mereka mempunyai uang saku, diberi uang saku, mereka tidak. Orang tua no rupiah. Mereka dibiayai 100% oleh gereja. 100%, ya mereka sampai nanti tak bisa menjadi imam. Jadi kalau di sini mereka belum ada uang saku, mereka di sini itu tinggal lalu mereka tidak memegang uang sama sekali, sehingga mereka butuh apa saja minta kepada kami. Itu adalah pelatihan kerendahan hati, minta kepada kami. Mau butuh baterai lagi minta, mau butuh jam tangannya, jam ini rusak minta, bahkan butuh celana, baju minta, buku ya juga. Jadi setiap awal bulan mereka juga permohonan kebutuhan selama 1 bulan. Ada yang minta sabun, ya, sabun cuci, sabun mandi, ada yang minta alat tulis, ada yang minta buku, ya, ada yang minta parfum, ya. Tapi saya kalau parfum tidak saya kabulkan. Mereka tinggal di sini 100% jadi tabungan. Jadi mereka 0% dari keluarga. Bahkan tidak jadi bunga
mengeluarkan biaya apa. Karena dengan seperti Pater Bertin itu, kemiskinan yang menghalangi imam itu jangan sampai orang yang mungkin keluarga tidak mempunyai uang tidak bisa menjadikan anaknya atau orang yang terpanggil menjadi imam itu tidak bisa karena kemiskinan. Kemudian yang terakhir, halangan usia tua menjadi imam. Saat itu usia paling tua menjadi seminaris calon masuk itu dimulai usia 14 tahun. 14 tahun sudah masuk seminari, ya SMP. Saya sudah masuk seminari. Dan ketika sudah 16-17 tahun belum masuk seminari, mereka sudah terlambat, nggak boleh menjadi imam lagi. Nah, karena ternyata mereka yang sudah usia 17, 18, 19 tahun itu ternyata masih banyak dan mereka ingin menjadi imam dan misionaris, maka Pater Bertin ini mendirikan kongregasi untuk menampung mereka yang miskin, mereka yang golongannya dikatakan tua, terlambat, dan mereka yang ingin menjadi misionaris. Maka beliau mendirikan kongregasi ini dan sekarang sudah mengirimkan ribuan misionaris ke seluruh dunia. Nah, sekarang di sini itu namanya Biara Bethlehem. Biara Bethlehem. Mengapa disebut biara? Saya jelaskan. Biara berasal dari bahasa Latin monasterium, bahasa Inggrisnya monastery. Monasterium yang berasal dari kata dari bahasa Yunani monasterion atau monos yang berarti sendiri atau tunggal atau menyendiri. Jadi biara itu adalah dikatakan suatu tempat yang mengisolasi dari tempat yang lainnya. Dulu biara itu identik dengan para imam rahib rupiah, romo-romo, suster-suster yang meninggalkan dunia dan tinggal di dalam satu kompleks untuk berdoa. Teman-teman tahu Gedono nggak? Ada yang pernah ke Gedono? Tahu Gedono? Pertama Gedono? Belum tahu ya? Ada ya? Ada tahu? Ya, Gedono. Di atas itu ya, jadi kalau saya Tegarjo ke atas ke arah gunung itu ada pertapaan itu suster-suster yang pertama tugasnya hanya berdoa saja. Itu di dalam biara kompleks di mana mereka tidak boleh keluar sama sekali. Mereka terikat yang namanya kaul stabilitas teologi. Mereka tidak boleh keluar dari biara itu kecuali orang tuanya meninggal, kakak adik kandungnya meninggal. Jadi kalau omnya, tantenya meninggal tidak boleh keluar. Anjingnya, kucingnya meninggal tidak boleh keluar. Hanya orang tua, kakak adik kandung, kakak ipar tidak boleh. Mereka terikat stabilitas logik, tinggal di dalam biara itu sampai mati. Tugasnya hanya mendoakan dunia. Tiap hari mereka berdoa, bangun jam 2:30 berdoa. Mereka doanya 7 kali sehari. Sampai mabuk banyak ya. Mereka mabuk juga. Jadi kalau mabuk juga tuh yang keluar tuh ya kata-katanya rohani. Mereka 7 kali sehari doanya, kumpul doa lalu bekerja. Orang itu lakukan ya. Jadi bekerja dan berdoa. Nah, kalau biara itu awalnya seperti itu, rigid, ketat, hanya tinggal di situ. Kemudian karena kebutuhan dunia akan banyak misionaris, maka dikatakan ada biara kontemplatif dan biara aktif. Biara kontemplatif itu biara yang hanya tinggal di situ, tidak keluar sama sekali. Kalau biara aktif itu imam dan suster itu tinggal di rumahnya, kemudian pada siang harinya mereka pergi berkarya. Seperti kami tinggal di sini, tapi kalau bisa kami keluar ya, ke tempat rumah, ke gereja, tapi kami kembali ke sini. Jadi sendiri itu enggak artinya memisahkan diri dari tempat yang lainnya, dan itu menjadi komunitas atau kelompok sendiri. Lalu makna sendiri tidak berarti bahwa kami antisosial tidak, tapi menuju pada hidup yang dipersembahkan secara utuh kepada Allah. Kami tinggal di sini sendiri, memisahkan diri dari yang lainnya, bukan supaya kami itu antisosial, tidak mengenal tetangga kami, tidak, tetapi kami supaya kami bisa lebih menyatu sebagai sebuah komunitas,
bisa berdoa, bisa membangun hidup bersama dengan baik. Lalu ada kesatuan hati yang tak terbagi dan supaya fokus doa dan pertobatan itu terjaga. Para frater itu di sini mereka berdoa sehari 5 kali. Doanya sehari 5 kali. Kami semua itu bangun pagi jam 4:15 atau setengah 5. Mandi, jam 5 kami sudah berdoa. Kalau di bangku sekarang itu ada buku tebal hitam itu namanya Brevir. Ya, Brevir itu buku doa kami. Itu jam 5 itu sudah berdoa, doa ibadah pagi. Jam 5 sampai jam setengah 6. Lalu jam setengah 6 sampai jam 6 itu merayakan Ekaristi, misa. Sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 kami meditasi. 1 jam meditasi. Lalu jam 7 kami makan. 7 sampai jam 7:15, 7:30 kami makan. Lalu para frater itu cuci piring, cubir cuci piring. Jadi mereka ada kelompok-kelompoknya. Pagi ini yang tugas cuci piring siapa, siang tugas cuci piring siapa, malam tugas cuci piring siapa. Jadi setengah 8 sampai jam 8 itu cuci piring. Lalu yang lainnya ya tugas cuci piring. Mereka punya tugas yang lainnya. Ada yang namanya bidel anjing. Bidel itu artinya perbidelan itu pelayanan. Anjing itu ngurus anjing. Kami punya anjing banyak ya. Yang besar ada 6, yang kecil ada 7, ada banyak. Tapi maaf, anjingnya tidak dipotong. Kami pecinta anjing. Jadi mereka juga betul pecinta anjing. Kalau mereka mau nyembelih anjing nanti tak sembelih dia. Kayak pecinta anjing, tidak memakai anjing. Lalu akhirnya bidang tugas mereka beli makanan air dan sebagainya. Ada kami juga berkebun dan juga menyiram tanaman dan sebagainya. Lalu jam 8 tepat itu kami berdoa lagi. Doa yang kedua namanya ibadah bacaan. Doa Mazmur, nyanyiannya, kemudian ada bacaan kitab suci yang kami dibacakan ya, oleh salah satu. Lalu dari jam 8:30 ibadah bacaan doa kedua. Lalu jam 12 itu kami berdoa lagi yang ketiga, doa siang. Lalu nanti jam 5:15 sore doa lagi. Lalu yang terakhir setengah 10 kami berdoa yang terakhir namanya Completorium. Jadi kami berdoa itu 5 kali. Bangun jam 4:15 atau paling lambat setengah 5. Kami tidurnya itu jam 10 itu baru selesai acara. Doa Completorium tadi jam 9:30 sampai jam 10. Lalu jam 10 mereka pulang ke unitnya masing-masing. Mereka harus WC, bersih-bersih WC. Lalu WC-nya disikat dan sebagainya. Setelah selesai mereka baru istirahat. Sebelum istirahat mereka membuat refleksi harian. Setiap hari mereka membuat refleksi harian dan ini yang memesan apa, Tuhan Yesus menyapa saya apa, ya, direfleksikan. Lalu refleksinya besok pagi dikumpulkan di depan kamar saya memberi refleksi mereka. Ini refleksi ngawur atau tidak, ya? Refleksi mendalam atau tidak, saya yang mengoreksi. Itu. Jadi fokus di sini tinggal di dalam sebuah biara menyendiri, artinya dibatasi, supaya kami lebih fokus pada hidup doa dan hidup bersama kami, fokus pada pengenalan panggilan dan kehidupan kedewasaan kami. Jadi para frater itu mereka tidak boleh keluar gerbang. Mereka di sini itu tidak pegang HP, enggak. Mereka tidak punya akses internet kecuali ada komputer umum. Itu saya beri akses terbatas. Misalnya saya minta mereka membuat paper yang mengharuskan buka internet. Saya beri akses. Setelah selesai saya cabut lagi. Mereka tidak mempunyai akses internet. HP mereka ketika masuk diserahkan ke saya. Mereka tidak megang uang Rp1 pun. Jadi semua belajar untuk mengandalkan Allah. Mereka detoksifikasi ya dengan media sosial. Mereka nggak bermedia sosial. Jadi kalau nanti ketemu mereka,
Nomor teleponnya berapa? HP-nya berapa? Nggak punya. Mereka yang punya HP. HP-nya ada di tempat saya. Mereka juga punya uang ya, bisa beli pulsa. Seperti itu. Supaya apa? Mereka lebih fokus dalam pengembangan diri, fokus dalam pengenalan diri, fokus dalam membangun relasi dengan Allah selama di masa formasio. Tujuan misi biara Bethlehem ini adalah biara Bethlehem. Ini tempat kelahiran para misionaris. Teman-teman tahu ya, Bethlehem itu kan tempat kelahiran Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus dilahirkan, mereka juga dilahirkan. Mereka dari SMA umum, kemudian masuk ke sini. Mereka dilahirkan sebagai orang baru, maka disebut frater novis nuovo, orang baru, ya, baru dilahirkan. Mereka disebut, maka di sini biara disebut biara Bethlehem karena tempat kelahiran para misionaris. Awal proses formasio pembentukan mereka menjadi imam dan misionaris. Ini gambar ini Romo Marcelus Momi, teman angkatan saya ketika saya dulu bertugas di Papua Nugini. Saya pernah bertugas di Papua Nugini sebagai frater top. Kalau setelah program ini kan teman-teman mau kembali ke gereja masing-masing ya, Mas Bulan ya. Saya juga gitu. Jadi di Jogja itu setelah selesai filsafat, S1 filsafat, 1, 2, 3 tahun filsafat, lalu kami akan pergi keluar ke gereja-gereja. Kalau di Indonesia, tugas topnya di Indonesia hanya 1 tahun. Tapi ketika di luar negeri, bisa di Amerika, bisa di Jerman, bisa. Dan saya mendapatkan tugas dulu di Papua Nugini, di kota namanya Medan. Kalau ada di Semandan ya, tapi bahasanya Medan. Di sana saya bertugas selama 2 tahun untuk melayani gereja Katolik di sana. Salah satu orangnya juga begini. Jadi banyak yang nggak pakai baju, apanya pakai rumbe. Sekarang saya melayani sungguh-sungguh di pedalaman. Jadi dari kota Medan itu saya naik mobil sampai di akhir ujung jalan, kemudian kalau masuk jalan selama 8 sampai 9 jam ke atas gunung ke pedalaman untuk tinggal di rumah kami di sini. Lalu kalau kami melayani sebagai misionaris, kami melayani itu di paroki atau gereja kami melayani itu ada 3 area. 3 area itu, area 1 itu bisa dicampur dengan motor trail ya, motor trail jago atau jalan kaki 1 jam 2 jam bisa pulang ke pasukan. Area kedua itu 4-5 stasi atau kelompok perumah. Ya itu kita cuma 3 hari 4 hari langsung bisa kembali pulang. Area yang ketiga itu yang paling jauh, namanya Botepuk ya. Botepuk itu kami harus berjalan 12 jam dulu. Pagi jam 6 berangkat, sampai ujung sana itu jalan kaki 12 jam 6 sore. Lalu saya tinggal di sana, namanya tinggal di houseboy, rumah untuk laki-laki dewasa. Tinggal di sana, kami tidur sana istirahat, menerima makanan apapun yang diberikan oleh rumah. Kami juga makan sagu ya, sak-sak. Sak-sak itu kami diberi makan jagung ya, makan jagung-jagung, pisang bakar ya kayak makan semua, apapun yang diberikan makan. Kami tinggal bermalam di situ. Lalu paginya kami mengadakan perayaan Ekaristi misa. Kemudian kami melanjutkan jalan lagi sampai sore ke area yang lainnya. Terus menerus seperti itu sampai 10 hari kembali ke titik awal. Lalu kami dari situ kembali lagi ke 12 jam pulang ke paroki kami. Misionaris seperti itu. Ini tempat di mana saya melayani. Ini Romo Koi, teman saya. Sekarang tugas di Flores, di Larang. Ini frater dari Korea, nah gayanya kan dari Korea. Nah ini masih yang jadi kami ketemu dengan Mas. Ini Mas di sana membawa tas namanya bilum, kalau di Papua Indonesia namanya noken ya. Kalau di sana namanya bilum. Bilum itu artinya rahim. Itu bahasa Fiji. Karena tasnya itu membawa macam-macam, termasuk membawa anaknya. Jadi anaknya dimasuk tas lalu di balik di atas gitu. Di sini untuk kok tasnya gara-gara apa? Awalnya ternyata ada bayi di situ di dalam tas itu.
12 jam, mengapa harus berjalan? Karena tidak ada sarana transportasi lain. Karena kami harus naik turun gunung, lalu kami masuk ke rawa-rawa sagu itu, kami harus berenang di sungai, macam-macam. Musuh kami limpah dan ketika dari rawa nempel lintas banyak sekali di sini. Lalu juga ada ular berbisa. Sehingga ya kami waktu di sana siap mati, kita mati, nggak apa-apa, nggak punya istri ya Pak ya, nggak ada yang tanggung gitu. Jadi kami nggak punya istri, tinggal mati ya apa-apa. Begitu. Lalu di sini di biara Bethlehem ini, misinya adalah untuk mendidik dan mencetak para nasionalis MSN. Mereka awal di sini, mereka dicetak adalah stafnya. Awal mula mereka menjadi misionaris. Lalu mereka akan menjadi tulang, tempatnya menjadi tulang punggung gereja. Karena akan mencetak imam-imam, dan imam-imam itu akan menjadi tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin gereja yang menjaga kelangsungan gereja Katolik. Jadi awalnya ada di sini. Selanjutnya, goal dari pembinaan. Jadi mereka ada di sini lalu menerima pembinaan. Pembinaannya apa? Ada 4 aspek yang akan saya jelaskan di belakang. Tetapi yang goalnya tujuan pembinaan menjadi para misionaris MSC di tempat ini agar para seminaris, para itu nanti mencapai kedewasaan manusiawi, kedewasaan rohani, kedewasaan intelektual dan pastoral. Apa itu? Yang pertama, kedewasaan manusiawi atau human maturity. Ini adalah fondasi dasar yang meliputi orang yang dewasa secara manusiawi, diharapkan nanti para seminaris, para itu akan mencapai keseimbangan emosi dan afeksi. Masing-masing kita itu mempunyai emosi. Emosi itu bukan berarti selalu buruk ya. Emosi itu senang, sedih, marah dan sebagainya, itu emosi. Emosi tidak selalu temperamental, tapi memang senang sedih. Orang kalau manusia normal, kalau ada orang tertawa ya kita tertawa ya. Nggak ada orang tertawa itu mau nangis enggak. Itu berarti nggak normal. Akan mengelola emosi mereka secara realistis. Jadi misalnya kalau ada faktor disakiti temannya, ya, dikata-katain jelek, diem saja, nggak bereaksi, ini malah aneh. Orang kalau disakiti kan akan bereaksi ya, marah atau bereaksi dalam kadar tertentu. Manusia itu secara alami kan selalu menjauhi yang namanya itu tidak nyaman. Kalau saya menginjak kaca, otomatis kaca akan menarik dari kaca itu ya. Tidak mungkin kalau saya misalnya menginjak dulu itu maksud saya mungkin aneh gitu, seperti itu ya. Saya pasti akan menghindar. Kalau saya kedinginan kan saya mencari jaket, tidak sama buka baju yang masuk dan linggo ya. Enggak. Itu secara normal. Maka kalau ada manusia, rata-rata itu ya, ketika disakiti, dia diam saja tidak bereaksi, cool seperti kulkas. Aneh. Artinya emosinya tidak itu. Nah kalau dia bereaksi, emosinya sejauh mana? Kalau temperamentalnya itu berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi sewajarnya dalam menanggapi atau merespon stimulus dari luar itu, maka mengelola keseimbangan emosi dan afeksi. Afeksi, perasaan. Mereka para frater itu, meskipun mereka tidak menikah, mereka juga punya perasaan. Ya. Ketemu ciri-ciri yang cantik itu mereka juga hatinya bergetar. Ya. Sama dengan kalian laki-laki tertarik dengan perempuan. Tetapi bagaimana kami mengelola? Karena apa? Kami sebagai seorang imam Katolik itu tidak menikah karena ingin mempersembahkan diri kami seutuhnya melalui janji atau kaul selibat. Kami tidak menikah. Jadi kami tidak menikah bukan berarti kami tidak normal, tidak. Kami laki-laki normal. Kami juga tertarik, tetapi kami tidak mengambil
ketika kami para imam tidak menikah itu, kami akan lebih lepas bebas dalam pelayanan. Ambil contoh, saya sebagai imam, kami itu ada pelayanan yang namanya sakramen minyak suci. Sakramen minyak suci adalah sakramen yang diberikan kepada orang menjelang ajalnya, menjelang kematiannya. Dan hanya diberikan, yang bisa memberi adalah seorang imam, yang lainnya nggak bisa. Dan kalau ada orang mati kan nggak tahu jam ya. Mau jam berapa pun, jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, kalau mau mati ya namanya dipanggil. Waktu saya di Palu itu, karena saya paling muda di antara 3 dulu, saya pesan kepada Bapak Satpam, Pak, kalau ada panggilan pelayanan minyak suci, saya dipanggil. Ya benar, sering sekali saya jam 2, jam 3 itu diketuk, Romo ada yang minta minyak suci, sakramen minyak suci. Sudah saya bangun, saya naik motor pada hujan-hujan, saya naik motor ke rumah sakit, ke rumah untuk memberi sakramen minyak suci. Lalu saya tungguin keluarganya, kita berdoa bersama dengan mereka, mengantar salah satu keluarganya menuju kepada Tuhan. Bayangkan kalau saya menikah, jam 2 dini hari dicari, Romo, ada yang minta minyak suci. Kalau saya menikah tarik istri saya, ya. Istri saya nggak rela gini. Mungkin. Tapi karena saya tidak menikah, maka itu juga diketuk Romo kita langsung saja berangkat. Itu salah satu hal kelebihan orang yang tidak menikah. Bukan berarti menikah itu jelek ya. Ya, menikah itu bukan. Menikah atau tidak menikah sama baiknya, oke? Oke. Lalu kedewasaan manusia itu juga mencapai kemampuan membangun relasi yang sehat. Mereka yang hidup bersama di sini sebagai laki-laki semua itu, mereka juga berdinamika. Ya. Mereka berasal dari berbagai macam suku dan keluarga, pasti berkonflik, beda pendapat, beda minat, lalu salah tangkap, salah persepsi, ada konflik-konflik. Bagaimana mengelola konflik itu? Karena itu juga latihan ketika mereka nanti menghadapi umat, pasti umat itu 1000 umat, 1000 kepala, 1000 pendapat. Latihan itu ada di rumah sini untuk mengelola itu. Lalu integritas, tanggung jawab pribadi, integritas dan kejujuran. Mereka berlatih berintegritas untuk jujur. Malam tadi ketika aku turun jam 10 ya, itu kami ada yang namanya memeriksa batin. Memeriksa batin itu kami hening sejenak untuk mendengarkan hati kami. Sehari ini aku melakukan dosa apa, melakukan kesalahan apa. Lalu di hadapan teman-teman dan kami, lalu yang bersangkutan mengaku salah. Misalnya kepada komunitas, ketika dalam pemeriksaan itu selesai, pemeriksaan penting, lalu ada teman yang memeriksa kepada komunitas, saya minta maaf karena hari ini saya terlambat. Kepada komunitas, saya minta maaf karena hari ini kata-kata saya menyakitkan teman saya. Kepada komunitas, saya minta maaf karena anjing peliharaan saya mati. Macam-macam kesalahan-kesalahan yang diungkapkan. Pemeriksaan batin itu untuk melihat ketajaman, melatih ketajaman batinku supaya juga bisa menangkap kehendak Tuhan setiap hari. Lalu juga tadi sudah mampu mengelola konflik, pasti mereka berkonflik. Mereka pasti beda pendapat. Dan di sini tidak ada konflik fisiknya. Sampai mereka berkelahi bulan, pasti keluar dari sini. Tidak lanjut. Jadi bagaimana mengelola konflik dengan dewasa? Aku berbeda, pasti berbeda. Tapi bagaimana perbedaanku itu dijembatani secara dewasa, didiskusikan secara dewasa, dikomunikasikan secara dewasa. Kemampuan untuk mengelola konflik. Tanpa kedewasaan manusiawi, kedewasaan rohani tidak akan pokok. Surat makanya saya dipanggil menjadi pribadi yang stabil, yang hangat, bersahabat, dan mampu hidup berkomunitas dengan sehat. Selanjutnya ada masalah kedewasaan rohani. Di foto saya di gereja Makam Kudus
Israel. Waktu saya berkesempatan ziarah di sana. Kedewasaan rohani, spiritual maturity. Ini menyangkut relasi pribadi dengan Kristus sendiri, dengan Allah. Maka ditempuh dengan cara apa? Hidup doa yang konsisten, doa, meditasi, refleksi harian itu ditulis oleh mereka untuk membangun kedewasaan rohani. Kesetiaan pada Ekaristi dan sakramen. Ekaristi, setiap hari kami merayakan Ekaristi jam 5:30 tadi, dimulai dengan doa jam 5. Lalu juga menerima sakramen tobat. Di gereja Katolik ada 7 sakramen. Salah satunya sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Mereka menerima sebulan sekali dari seorang pastor yang kami datangkan dari luar. Mereka menerima sakramen pengakuan dosa. Saya juga sebagai pembimbingnya, saya juga menerima sakramen tobat karena saya juga pendosa. Setiap bulan sekali. Lalu mereka juga dituntut untuk sampai pada disiplin rohani, kemampuan untuk melakukan discernment, pembedaan roh. Setiap hari mereka harus menulis refleksi. Refleksi hari ini misalnya, Tuhan menyentuh aku dengan apa? Misalnya kemurahan hati umat, Tuhan menyentuh aku dengan apa? Aku perjumpaan dengan seseorang mengingatkan aku pada pengalaman masa lalu, pengalaman berkat Tuhan dan sebagainya. Direfleksikan. Discernment, pembedaan roh. Bagaimana aku menangkap kehendak Allah. Ini gerakan Allah atau kebutuhan pribadi. Kesadaran panggilan sebagai religius. Bagi MSN, spiritualitas keluarga kudus menjadi pusat, maka Nazaret menjadi sekolah iman, kesederhanaan dan ketaatan. Kedewasaan intelektual maturity. Seorang imam harus mampu berpikir jernih dan bertanggung jawab. Karena apa? Seorang imam pasti harus punya standar intelektual tertentu. Kami pada 3 tahun pertama harus belajar filsafat. Di Jogja, kalau remedi mengulang 3 kali dikeluarkan. Maksimal 3 kali. 3 kali, kalau sudah 3 kali itu opsi lain, tidak boleh lagi. Karena apa? Kemampuan intelektual pasti menentukan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan intelektual membantu kita juga lebih bijaksana. Karena kita dengan kemampuan intelektual kita dibantu untuk berpikir lebih luas. Itulah mengapa kami belajar filsafat. Kemampuan refleks teologis, berpikir kritis dan sistematis, pemahaman ajaran gereja, kemampuan menjawab tantangan zaman. Kedewasaan intelektual membantu imam MSN menjadi pelayan sabda yang mendalam dan bukan dangkal. Jadi kemampuan intelektual membantu para imam untuk bisa merefleksikan hidupnya, lalu bisa memahami kitab suci, bisa memahami fenomena dunia, juga memahami umatnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka syarat kemampuan intelektual itu tidak bisa ditambah. Lalu yang terakhir keempat, kedewasaan pastoral maturity. Ini adalah buah dari 3 kedewasaan sebelumnya. Ketika orang dewasa secara manusiawi, dewasa secara intelektual, dewasa secara rohani, maka akan membantu kedewasaan pastoral. Imam, pastor akan lebih mampu peka terhadap umatnya. Kita kan gembala, pastor, gembala. Gembala harus berbau domba. Berbau domba artinya apa? Kita tahu betul kebutuhan, kerinduan umat, keinginan umat. Kalau saya berdiri jauh dari domba-domba saya tidak paham domba saya kebutuhannya apa. Maka kalau dokter salah memberi resep obatnya, maka saya harus memahami gembala, bisa gembala itu memahami domba. Gembala itu harus berbau domba supaya tahu betul dombanya seperti apa. Lalu juga seorang imam harus mempunyai jiwa misioner. Mereka ketika nanti menjadi imam, mereka tidak lagi punya kuasa atas masa depannya. Pimpinan yang kami percaya sebagai wakil Tuhan di dunia bisa menempatkan mereka di manapun gereja membutuhkan. Jadi mereka nanti setelah menjadi imam bisa dikirim ke Madagaskar,
ke Brasil, ke Chile, ke Argentina, ke Amerika, ke Jerman, ke Prancis, ke Papua Nugini, kemanapun gereja membutuhkan, mempunyai jiwa misioner. Lalu kemampuan untuk mendampingi keluarga. Keluarga adalah komunitas terkecil atau gereja mini. Kemampuan itu menjadi dasar. Lalu kerjasama dengan gereja lokal, kepemimpinan yang layak. Dan sebagai imam atau pastor MSF, fokus khasnya adalah pelayanan keluarga sesuai karisma yang diwariskan oleh Pater Jean Baptiste Berthier. Terakhir, secara garis besar ada 4 kedewasaan utama yang ingin dicapai dari proses formasi Pipian Lain. Tadi kedewasaan manusiawi, kedewasaan rohani, kedewasaan intelektual dan pastoral. Keempatnya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi seperti pilar yang saling menopang. Formasio di sini pembentukan diri mereka untuk mencapai kedewasaan itu bukan hanya proses menjadi imam yang pintar. Mereka tidak hanya dijadikan pastor yang pintar saja, tetapi atau juga imam yang suci saja. Jadi kalau menjadi frater tidak hanya modal rajin doa, enggak. Tidak hanya modal pintar saja, tidak cukup. Hanya saleh saja tidak cukup, hanya pintar saja tidak cukup, tetapi secara integral utuh menjadi pribadi yang utuh dan matang dan siap diutus menjadi misionaris sebagai gembala menurut hati Kristus dan semangat keluarga Kudus Nazaret. Pas dan sempurna. Terima kasih. Semoga tidak membuat